Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di acara debat pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Celia Fiansyah Wicaksono selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Dan saya Kevin Dolong Suryawardana sebagai timekeeper. Debat ini akan menjadi ajang bagi kita semua untuk menguji kekuatan argumen, menyatakan pendapat secara logis, dengan menjunjung tinggi etika berdiskusi. Topik atau mosi yang akan kita bahas pada hari ini ialah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita memiliki dua kelompok pro yang akan mendukung mosi tersebut dan kelompok kontra yang akan menolak mosi tersebut. Adapun alur debat yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. 1. 3 menit untuk masing-masing kelompok menyusun argumen. 2. 3 menit sesi penyampaian argumen. Masing-masing kelompok mendapat 2 kali giliran. 3 menit sesi adu argumen atau saling menanggapi. Dan terakhir 2 menit untuk penyampaian kesimpulan oleh masing-masing kelompok. Saya berharap debat ini bisa berjalan dengan tertib, seru, dan penuh gagasan yang berbobot. Dan mari kita mulai. Silakan masing-masing kelompok untuk memperkenalkan dirinya. Untuk giliran yang pertama dari tim pro, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kristiana Marjolintia dari tim pro absen 11. Perkenalkan, nama saya Ivana Zain dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Kansa Atra dari tim pro absen 19. Perkenalkan, nama saya Sandro dari tim pro absen 8. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan dari tim pro absen 4. Terima kasih untuk tim pro. Saya persilakan untuk tim kontra memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kira dari tim kontra absen 22. Perkenalkan, nama saya Jessica Ribeno dari tim kontra dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Arya Sanjika dari tim kontra absen 5. Perkenalkan, nama saya dari tim kontra absen 20. Terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya silakan masing-masing kelompok menggunakan waktu 3 menit untuk menyusun argumen. Silakan persiapan 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 1 menit.
30 detik terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Waktu penyusunan argumen selesai, kita lanjut ke sesi penyampaian argumen. Pertama, silakan kelompok pro menyampaikan argumen pertama. Waktu 3 menit. 3 menit dari sekarang. Mempercepat proses birokrasi dalam sistem yang lambat dan rumit, proyek suap atau kondisi yang sering dianggap jalan pintas untuk mempercepat atau layanan atau proyek. Sarana kontrol kekuasaan secara efisien menggunakan nepotisme membuat pemimpin tidak perlu mencari SDM lain sehingga dapat menunjuk salah satu anggota keluarga agar kontrolnya semakin baik. Baik, saya izin menambahkan yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang tetap tercapai, yaitu Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan dengan PPS menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan pembangunan. Aku secara pribadi, kalau bisa dalam jumlah besar cepat dan tak mempertahankan. Korupsi dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan proyek, tapi sebenarnya merugikan masyarakat dan negara. Dengan menempatkan orang terdekat di posisi yang strategis, informasi sensitif seperti data negara dapat terjamin keamanannya. Mempererat hubungan patron klien, hubungan balas jasa antara atasan dan bawahan yang diwarnai nepotisme dianggap memperkuat loyalitas dalam sistem yang tidak transparan. Pengawasan terpusat memungkinkan kontrol internal, sentralisasi kekuasaan membuat pemerintah bisa dengan cepat mengontrol kasus KKN jika dianggap menghancurkan stabilitas. Kekuasaan dan pengaruh korupsi kadang dilakukan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan kekuasaan pribadi. Beberapa pihak berpendapat bahwa korupsi dapat menjadi cara pintar untuk mendapatkan 1 menit. yang lebih besar dalam jangka waktu singkat, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan. 50 detik. Selamat tim pro, ada waktu tersisa 30 detik. Cukup, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok kontra untuk menyampaikan argumen pertama. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya dari tim kontra yang akan menolak topik pada pembangunan hari ini, yaitu korupsi dan nepotisme. Angka ini bisa berdampak pada kerusakan pembangunan dan infrastruktur negara, karena pejabat hanya mementingkan kepentingan pribadi dan rakyat yang dibutuhkan. Saya izin menambahkan pendapat dari rekan saya, yaitu saya tidak mendukung sama sekali KKN karena dari sumber yang saya baca, KKN sendiri menormalisasi kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita. Karena itulah rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Terima kasih. Sekarang melakukan argumen dari kelompok kontra, saya sangat menolak dengan adanya KKN ini. Dikarenakan ini sangat merugikan negara dari segi ekonomi maupun pembangunan. Karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah dan biaya-biaya lainnya digunakan dengan pribadi sebagai uang untuk senang-senang atau semacam lainnya. Di sini saya sangat menolak tindakan korupsi, nepotisme, dan korupsi.
1 menit. KKN memenuhi kepercayaan internasional, investasi dari lembaga internasional atau berinvestasi di negara yang penuh KKN karena dianggap berisiko tinggi dan tidak transparan. Selanjutnya, nepotisme akan mengabaikan kompetensi karena jabatan penting hanya bisa terdapat pertemuan sehingga potensi yang akan menjalankan suatu perusahaan akan menjadi 30 detik. Izin menambahkan, korupsi juga meningkatkan biaya barang-barang jasa yang biaya barang dan jasa meningkatkan karena biaya-biaya tidak resmi yang dibayarkan oleh konsumen. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Kasih tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Biar nggak tegang. Lanjut. Terima kasih untuk kelompok kontra. Kita kembali ke kelompok pro untuk argumen kedua. Silahkan. 3 menit. Dimulai dari sekarang. kekuasaan digunakan untuk memperkuat ekonomi kelompok atau partai dan keluarga tertentu agar tetap menjadi yang lebih dominan. KKN dianggap sebagai jalan pintas untuk mempercepat proses birokrasi yang lambat. Nepotisme dinilai lebih aman karena melibatkan orang yang dipercaya. Saya izin menambahkan adanya pertumbuhan ekonomi tetap tercapai. Bahkan dengan KKN menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan pembangunan. Akses ke fasilitas atau hak istimewa, misalnya proyek, izin usaha atau fasilitas lainnya dan yang lainnya. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, korupsi dapat dianggap sebagai cara untuk bersaing dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pesaing yang tidak melakukan korupsi. Menambahkan mengenai biaya kampanye politik dengan kekuasaan, proyek bisa dilokasikan ke pihak pendukung sebagai imbal balik bantuan dana politik. Izin menambahkan adanya stabilitas politik dengan ekonomi terjaga walau ada KKN. Meskipun ada KKN marak, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan nasional secara masif. Masih tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan? KKN bisa menjaga stabilitas kekuasaan bagi elit politik. Mengamankan posisi dan jabatan dengan menyuap alasan atau memangku kekuasaan, seorang bisa naik pangkat untuk mempertahankan posisinya. Satu menit. Cukup, terima kasih. Dan terakhir untuk kelompok kontra, silakan menyampaikan argumen. Silakan. 3 menit. Dimulai dari sekarang. KKN akan melemahkan kepercayaan masyarakat sendiri, yaitu ketika pemerintah akan mencurangi sistem pemerintah, rakyat akan pesimis dan tidak lagi percaya pada pemerintah. Dan itu juga KKN juga menjadi contoh yang tidak baik karena kecurangan itu sendiri, jadi rakyat akan ikut-ikutan pemerintah karena melawan kecurangan. Izin menambahkan, banyak uang yang sudah direncanakan untuk negara tapi disimpan untuk pribadi atau individual yang sampai saat ini makin memarak dan rakyat-rakyat kecil pun itu pun tertindas. Jika kita terus memelihara KKN dalam negara, itu akan menjadi penyakit yang sangat kronis dan sangat merugikan negara. Dari segi korupsi itu sangat melanggar hukum. Yang pertama, lalu ada dari korupsi itu sangat merugikan kesehatan, dan nepotisme itu akan menghancurkan negara dari dalam dengan cara kepemimpinan yang tidak adil. Justru kalau dalam melibatkan orang terpenting, nepotisme dibolehkan. Orang yang dipilih karena hubungan, bukan kemampuan, bisa menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan itu harus dibangun dari kompetensi dan integritas, bukan
bukan karena status keluarga atau kedatangan. Kalau semua jabatan diisi orang dekat, bagaimana dengan mereka yang benar-benar punya kemampuan tapi tidak punya koneksi? Bahkan KKN juga bisa merusak moral dan totalitas perusahaan. Korupsi yang terus terjadi secara terang-terangan dapat membuat mental kesalahpahaman akan dapat berubah dan membuat masyarakat menjadi permisif terhadap kejahatan. Selanjutnya KKN juga melanggar sistem demokrasi karena demokrasi ini adalah Satu menit. Nah, KKN ini adalah sistemnya jadi kayak kabar dan teman jadi tidak memberikan refleksi. Izin menambahkan pendapatnya Kayla, karena itu dari keluarga jadi aspirasi warga negara itu ditutup karena tidak memiliki demokrasi yang seharusnya adil. 30 detik. Sisa 20 detik, apakah tim kontra ada tambahan? Jika cukup, bilang cukup. Cukup, terima kasih. Kita masuk ke sesi adu argumen. Silakan kelompok pro memberikan tanggapan terhadap argumen dari kelompok kontra. Waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Kelompok pro silakan menyampaikan argumen. Meskipun pada komen dari Kayla tentang yang menguntungkan hanya kerabat dan keluarga. Justru karena adanya KKN ini mempermudah penguasaan sumber daya alam yang tidak bisa diakses sembarangan. Sedangkan menggunakan akses ini memerlukan izin eksploitasi sumber daya yang bisa dengan mudah dikelola oleh pihak tertentu dan dari pihak tertentu bisa ke masyarakat. Waktu terus berjalan. Saya akan membantah dari kontranya ingin menghambat pembangunan dan kemajuan. Korupsi menguras anggaran negara yang seharusnya itu kontra. Mempercepat proses birokrasi dalam sistem yang melambat, suap dan kolusi dianggap cara cepat untuk menyelesaikan urusan yang seharusnya menamakan waktu yang lama. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1, habis.
masyarakat lain, yaitu sangat merugikan negara. Saya izin membantah argumen dari Afra karena bagaimana keluarga kerabat saja, bagaimana orang-orang yang berkompeten tidak bisa beraspirasi dan akan membantah persentase, akan menambah persentase pengangguran. Di sini juga kerugian negara yang paling besar itu disebabkan karena korupsi, ya dengan mencapai angka 8.900 triliun atau 80 triliun. Itu adalah uang yang sangat besar jika digunakan untuk kepentingan negara seperti membangun sekolahan, sarana kesehatan, atau untuk membantu perekonomian negara lainnya. Nah, di Indonesia ini masuk ke dalam daftar 115 negara paling korupsi di dunia dan masuk peringkat 5 besar negara paling korupsi di Asia Tenggara. Itu bagaimana kita akan mencapai hutang negara yang banyak itu dengan kalian mendukung adanya korupsi, kolusi dan nepotisme itu? 30 detik. Saya izin membantah pendapatnya Dina karena bagaimana korupsi bisa menjadi sebuah pendapat yang menjadi jawaban untuk semua orang bisa menjadi kaya, dan bagaimana orang miskin yang tidak mempunyai koneksi dengan pejabat itu menjadi orang yang lebih kaya. 10 detik. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik, terima kasih. Kita kembali ke tim pro untuk menanggapi argumen kedua dari tim kontra. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan tim pro untuk menanggapi argumen kedua dari tim kontra. Detik sudah terlewatkan. Di sini menjawab komentar dari Mungkin mengenai banyaknya pengangguran. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak masyarakat yang bergantung pada badan pemerintah, sehingga penguasa lebih mudah mengontrol masyarakat. Saya membantah argumen dari Ingkin menciptakan pasar tenaga kerja yang murah. Banyaknya pengangguran membuat upah rendah lebih mudah dipertahankan, menguntungkan perusahaan dalam lingkar kekuasaan. Satu menit. Ini membantah komentar dari Indra. 30 detik. Jabatan di bawah elit karena pekerjaan hanya untuk orang dalam. Elit tidak perlu bersaing dengan masyarakat umum yang kompeten. Sepuluh detik. 5, 4, 3, 2,
1 habis. Baik, terima kasih. Dan terakhir kelompok kontra untuk menanggapi argumen kedua dari tim pro. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menanggapi argumen dari Afra. Jadi jabatan yang diisi oleh orang dalam orangnya atau partainya itu akan menimbulkan kualitas yang sangat buruk, terutama terus menerapkan potensi-potensi rakyat yang lebih baik. Selain itu juga bisa jadi kalau yang begitu termasuk polisi bahkan bisa menjadi korupsi, jadi merugikan lebih, dampaknya akan lebih merugikan negara. Saya akan membantah argumen dari Afra, yaitu tentang kepercayaan kepada pemerintah semakin meningkat dengan adanya angka pengangguran. Untuk apa kita percaya kepada pemerintah yang bobrok ini? Sampai kapan? Setelah semua tindakan pemerintah, yaitu korupsi dan nepotisme, apakah masyarakat tidak harus percaya lagi dengan adanya pemerintahan? Sampai kapan kita harus percaya? Terus setelah itu saya juga akan menambahkan tentang orang dalam. Seharusnya pekerjaan itu dicari dari skill yang ada, yaitu skill yang memenuhi. Sekarang banyak kasus, yaitu lebih banyak perusahaan yang menerima orang dalam atau keluarganya sendiri dibanding dengan orang yang berskill mumpuni. Terus bagaimana orang skill mumpuni itu akan mendapatkan pekerjaan itu dari mana, dan akan menafkahi keluarganya itu bakal dari mana? Itu yang saya dapat sampaikan. Izin membantah pendapatnya. Jadi menurut Anda lingkungan kekuasaan itu berarti pemerintah yang seperti raja gitu dalam rakyat, dan rakyat itu bagaimana bisa dan apakah rakyat tidak bisa mengaspirasi dan anda yang bilang sendiri berarti itu pengangguran tidak memarak lebih besar, tetapi Anda bilang sendiri kalau itu lingkungan yang dikuasai oleh pemerintah, berarti pengangguran semakin besar karena pemerintah itu hanya melingkup dalam kekerabatnya. Bagaimana itu? Makasih ya. Makasih Pak. 30 detik. Terima kasih untuk tim kontra. Sekarang kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Silakan untuk tim pro menyampaikan penutup atau ringkasan argumen. 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya.
2 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menunjukkan sesi debat pada kali kesempatan kali ini, yaitu di dalam nepotisme bagi kami semua, yaitu adalah drama kode kerja dari suatu lembaga, dan itu juga menurutnya kepercayaan seseorang pada suatu lembaga atau komisioner, dan itu juga seorang yang memiliki skill yang besar mengenal pada orang. Saya ingin menerapkan yaitu tentang polusi. Polusi sendiri adalah yang kerjasama rahasia antara yang tadi yang dicontohkan oleh Bintro yang padat. Itu dampaknya di rakyat akan lebih buruk lagi jika terus-menerus dilaksanakan. 1 menit. Dan bagaimana polusi akan merambat lagi ketika pemerintah tidak mau membuka mata untuk rakyat. Oleh karena itu, selama KKN masih dibiarkan hidup di tubuh pemerintahan, maka rakyat yang akan terus menanggung penderitaannya. Tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa pemberantasan KKN secara total. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Terima kasih kepada kedua kelompok atas pemaparan, tanggapan dan kesimpulan yang telah disampaikan. Debat hari ini menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan bisa disampaikan secara cerdas dan bermartabat. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya tutup debat ini, sampai jumpa di forum diskusi